Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya ibu-ibu yang ada di rumah? Saya sungguh percaya bahwa ibu-ibu tetap semangat, tetap terus boleh mengikuti setiap ibadah yang dilakukan oleh Gereja Kristen Tanjung Karang, secara khusus untuk persekutuan wanita di sore hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang kembali Tuhan berikan buat kami untuk yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam ibadah persekutuan wanita Gereja Kristus Tanjung Karang. Engkau memberkati dalam pemberitaan firman ini, bahkan hamba berdoa untuk ibu-ibu yang secara online mengikuti ibadah ini, biar Tuhan yang menyertai menolong sehingga firman yang boleh kami renungkan di sore hari ini terus boleh menjadikan kekuatan buat kami untuk menjalani hidup-hidup kami di sepanjang hari ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan. Kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Sefanya pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Kitab Sefanya pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan buat ibu-ibu yang ada di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertepik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-ria dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Ayat yang ke-20. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan persekutuan wanita di sore hari ini adalah pulihkan kami Tuhan. Ibu-ibu, kitab Nabi Sefanya ini ditulis oleh seorang nabi yang sungguh luar biasa. Sefanya hidup pada masa pemerintahan Manasye. Dalam zaman pemerintahan Manasye, Israel mengalami kemerosotan di bidang moral, di bidang keagamaan, dan beberapa perkembangan bidang politik. Kemerosotan di bidang keagamaan ditandai dengan sebuah altar yang didirikan oleh Manasye untuk menyembah kepada matahari, bulan, dan juga salah satu dewi orang Asyur dan orang Babel yang merupakan ratu surga. Atas titahnya maka setiap anggota keluarga dari keluarga-keluarga Israel, baik itu ibu, ayah maupun anak-anak, itu patut untuk mengambil bagian dalam ritual itu. Mereka menyembah bukan lagi kepada Allah, tetapi mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Bahkan iman mereka semakin hari mengalami kemerosotan yang tidak bisa lagi dilihat bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Hal inilah yang kemudian ditentang oleh Nabi Sefanya. Ia melihat bahwa setiap orang Israel telah membiarkan agama lain atau aliran lain, ya, itu masuk ke dalam sebuah budaya mereka, ya, dan mereka mengikuti pola penyembahan, pola ritual untuk menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan ini menyebabkan orang Israel meninggalkan Tuhan. Karena Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak segan-segan murka atas ketidaksetiaan mereka.
Kalau ibu melihat bahwa Israel hidup dalam masa penjajahan di Babel pada saat itu, perbudakan di sana, mereka begitu kesulitan. Bahkan kalau saya boleh katakan, mereka mengalami kemerosotan iman yang tidak bisa lagi dilihat hal yang baik dari kehidupan mereka. Dan hal ini merupakan kekejian di mata Tuhan. Mereka tidak lagi memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka melakukan banyak hal dosa yang boleh dikatakan kehidupan mereka akhirnya terlepas dari tangan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena Tuhan murka. Tapi pada akhirnya dalam keadaan ini Tuhan memberikan sebuah hal yang sungguh luar biasa. Ya, tadi kita sudah baca. Dikatakan bahwa ada pemulihan di sana. Ada sesuatu hal yang terjadi melalui Nabi Sefanya. Yaitu adanya sebuah pemulihan yang terus-menerus diperbaharui dalam kehidupan umat Israel. Pemulihan yang dimaksudkan di sini adalah pemulihan kehidupan spiritual mereka. Mereka kembali lagi menyembah kepada Allah yang hidup. Bahkan pada saat itu mereka benar-benar dikatakan sebagai bangsa yang merdeka. Tuhan memulihkan kembali keadaan mereka. Bahkan Tuhan memberikan janji bahwa ada pemulihan kenamaan, bahkan pujian-pujian yang akan diberikan oleh bangsa lain kepada bangsa Israel. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu mereka mengalami berbagai macam pergumulan. Tetapi dibalik dari semuanya itu, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Bangsa ini dianggap menjadi bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan disitulah proses pemulihan. Oleh karenanya ayat yang ke-14 merupakan seruan kepada bangsa Israel untuk bersuka cita. Dengan sepenuh hati, Israel diminta untuk tidak lagi gentar terhadap musuh, tidak lagi ketakutan menghadapi siapapun, sebab Tuhan Allah itu adalah Allah yang berdiri di depan mereka. Tuhan yang selama ini dianggap jauh dan bahkan meninggalkan umat Israel, sehingga sebagai umat pilihan mereka harus mengalami siksa dan aniaya. Oleh Sefanya justru digambarkan begitu dekat, ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel dan selalu siap untuk membela bangsa itu dan diangkat di antara bangsa-bangsa yang lain, sehingga bangsa Israel tidak pernah tertimpa petaka dan celah lagi. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada lebih pembelaan yang luar biasa kepada umat Israel. Tuhan juga memulihkan keadaan bangsa itu, yaitu menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan orang yang terpencar dari berbagai macam penjuru dunia, dan membalikkan kembali orang-orang yang selama ini mendapat malu menjadi pujaan dan tersohor di antara bangsa-bangsa lain. Ayat 19 dan 20 yang tadi kita sudah baca. Sungguh umat Israel saat ini dikatakan memiliki sebuah tatanan hidup yang baru, dunia yang baru, dan pengharapan yang menyemangati mereka untuk terus menjalani kehidupan di dalam pembuangan pada saat itu. Lantas, apa yang kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan di sore hari ini? Kenapa mereka begitu bersorak-sorai? Kenapa mereka begitu meluapkan hati mereka dengan puji-pujian kepada Allah? Karena dengan keadaan apapun, Allah tetap bersama dengan mereka. Kita mau belajar dalam situasi hari-hari ini. Masih bisakah kita bersyukur? Masih bisakah kita menyatakan bahwa Allah itu baik? Tuhan itu luar biasa buat kehidupan kita. Mungkin tengah-tengah situasi yang ada, ibu-ibu mengalami berbagai macam pergumulan, struggle, berjuang. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi yakin dan percayalah, kita memiliki Allah yang terus boleh memampukan kita berada di dalam posisi yang benar. Oleh karenanya bukan merupakan sebuah hal yang sulit untuk kita bersyukur di hari-hari ini. Justru dalam kondisi seperti ini kita mau katakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu yang terus boleh memelihara kehidupan kita. Dia mengizinkan kita untuk ada di dunia saat ini dalam ketidaksempurnaan yang ada. Untuk apa? Menjadi mitranya, untuk menjadi pelayan Allah, sehingga kita dipulihkan hari lepas hari. Jaminan pemulihan Tuhan bukan hanya cukup sampai di sini, ibu-ibu, tetapi terus menerus di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kalau kita boleh katakan bahwa pada saat kita hidup sampai dengan detik ini, itu semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berusaha. Jangan pernah berhenti untuk datang di hadapan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Tetapi mulailah melihat kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Sehingga kita tidak akan pernah merasa gentar. Kita nggak akan pernah merasa takut. Ada kekuatan di sana. Ada penyertaan Tuhan di sana. Ada pemulihan di sana. Ada pengharapan Tuhan yang terus boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kalau kita mau dipulihkan, yang paling utama kita harus membuka hati kita. Jangan keraskan hati. Karena firman Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, ya, dan menjauhkan daripada hati yang keras, dan akan kembali lagi menuju kepada sebuah ketaatan. Kalau engkau tidak memiliki keputusan untuk diperbaharui, memiliki hati yang baru di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa menikmati setiap anugerah Tuhan. Oleh karenanya di sore hari ini mari kita melihat bahwa campur tangan Tuhan atas bangsa Israel dibebaskan dari segala macam hal, celah, bahkan penderitaan. Itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Hanya satu yang Tuhan inginkan, mau gak kita membuka hati kita, memberikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, memimpin, dan terus menguatkan ibu-ibu yang ada di rumah tetap setia dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami kembali dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Memang terkadang sebagai manusia kami memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Tetapi mulai hari ini kami tahu ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Oleh karenanya berikan kami kekuatan. Dikala kami lemah, Tuhan menguatkan kami. Dikala kami ragu, Tuhan memberikan ketetapan untuk kami terus boleh mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat ibu-ibu yang ada di rumah dalam situasi yang dihadapi hari-hari ini. Tuhan terus kembalikan iman percaya, bahkan pulihkan kondisi setiap ibu-ibu yang ada di rumah yang ada masalah, bahkan pergumulan. Hamba yakin dan percaya Engkau adalah jawaban atas setiap doa-doa yang ibu-ibu naikkan di hadapan Tuhan. Kau memberkati keluarga, suami, anak-anak, bahkan setiap usaha yang dilakukan dan dikerjakan. Hamba berdoa berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami semua. Kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Kami kembali dikuatkan. Materaikan firman ini menjadi sesuatu hal yang baru untuk yang boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang juga akan diberkati. Malah Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati ibu-ibu sekalian. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat
atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh